Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delma Isnita, NIM 20233016, Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk dasar komunikasi perpajakan. Yang pertama, teori komunikasi bisnis. Komunikasi memiliki komponen penting, yaitu ada 3, yaitu pertama orang. Orang adalah individu sebagai pengirim berita atau komunikator, dan penerima berita atau komunikan. Yang kedua adalah media sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi oleh pengirim kepada penerima pesan. Yang ketiga, dampak. Dampak ini memiliki dampak positif dan negatif bagi pengguna komunikasi. Dampak positifnya ialah penerima mengerti informasi yang mereka terima dan melaksanakannya. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan kebingungan jika informasi yang diterima tidak jelas. Selanjutnya, prinsip komunikasi. Ada 6. Yang pertama, kejelasan bahasa. Kejelasan bahasa di sini dimaksud komunikator atau pengirim berita dan komunikan atau penerima berita harus memiliki kemampuan berbahasa baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, integritas dan ketulusan. Yang dimaksud dengan integritas dan ketulusan ini adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator dan yang diterima oleh komunikan harus konsisten, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal ini ialah komunikasi di mana pesan yang disampaikan bukan dari kata-kata, tetapi dari bahasa tubuh. Itu yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal. Selanjutnya, konteks memengaruhi komunikasi. Yang dimaksud di sini, konteks yang mengaruhi komunikasi ialah ketika ada di lingkungan di mana komunikasi ini diadakan. Selanjutnya, komunikasi tidak dapat diubah. Yang dimaksud dengan komunikasi tidak dapat diubah ini ialah komunikasi tidak berhenti untuk siapapun. Dan terakhir, komunikasi memberikan efek. Komunikasi memberikan efek di sini ialah dengan setiap tindakan komunikasi ini akan melahirkan konsekuensi terutama bagi semua pihak yang terlibat dalam melakukan komunikasi. Selanjutnya yaitu tentang dasar komunikasi bisnis. Dasar komunikasi bisnis ini dilakukan secara pendekatan praktis. Yang A, komunikasi sebuah proses. Komunikasi sebuah proses ialah komunikasi yang di mana salah satu individu atau komunikator mengirim berita secara verbal untuk memengaruhi perilaku individu lainnya. Atau seseorang berkomunikasi, maka ia sedang membangun kebersamaan
pesan dengan lawan bicaranya dengan membagi informasi, ide atau sikap. Yang B, komunikasi sebuah transaksi. Komunikasi sebuah transaksi adalah komunikasi yang dilakukan dua arah berlangsung bila salah seorang telah menafsirkan perilaku verbal ataupun non-verbal yang lain. Contoh dari komunikasi sebuah transaksi ini terjadi dalam bisnis. Contohnya presentasi bisnis. Ketika perusahaan menyampaikan materi promosi kepada rekan bisnisnya, pada saat itu komunikan atau rekan bisnis tidak saja menafsirkan pesan-pesan yang disampaikan, tetapi di sisi lain komunikator juga menafsirkan bagaimana sikap komunikan menanggapinya. Selanjutnya, komunikasi sebuah interaksi, yaitu komunikasi dalam situasi komunikasi bisnis. Interaksi dapat dicontohkan sebagai ketika perusahaan melakukan lobby untuk menyampaikan penawaran produk ke rekan bisnisnya dalam pembicaraan timbal balik seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan. Selanjutnya, proses komunikasi bisnis. Terdiri dari unsur-unsur komunikasi bisnis yang bersumber dari sumber, pesan, saluran, penerima, efek, gangguan, dan konteks situasi. Komunikasi bisnis yang efektif dapat diperoleh di antaranya yaitu keputusan dapat diambil sesuai target, menyelesaikan masalah dengan cepat, mendeteksi cepat hal-hal yang berpotensi masalah, meningkatkan produktivitas kerja, memperkuat hubungan bisnis, memudahkan persuasi pesan pemasaran, memperbaiki image perusahaan dan karyawan, membangun loyalitas dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan kepercayaan investor. Konsep-konsep dasar komunikasi. Proses komunikasi dapat dilakukan dengan cara seperti kita menahan gerak apabila kita mengambil gambar yang tidak bergerak atau style picture dengan sebuah kamera. Yang kedua, dalam menguraikan sebuah proses berasal dari keperluan bagi penggunaan bahasa itu sendiri, sebagaimana digunakan oleh orang dari waktu ke waktu juga merupakan proses dari komunikasi. Selanjutnya dari komunikasi dalam organisasi. Juga memiliki tujuan komunikasi bisnis, 1. Pemahaman penerima, 2. Tanggapan penerima, 3. Hubungan yang menguntungkan, 4. Niat baik organisasi. Komunikasi dalam kelompok ini merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling memengaruhi satu dengan lainnya, dan dibentuk bersama berdasarkan pada interest atau tujuan yang sama. Bentuk dasar komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang membutuhkan alat yang berupa bahasa, yang outputnya berupa ucapan atau tulisan. Contoh dari komunikasi verbal ini ialah chat dengan menggunakan smartphone, pidato dan rapat, diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media, dan masih banyak lagi. Yang kedua, komunikasi non-verbal ini adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Fungsinya memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata.
Jenis komunikasi nonverbal ini ada 6 macam, yaitu objek, sentuhan, memanfaatkan waktu, gerakan tubuh, tempat dan jarak, dan suara. Strategi komunikasi perpajakan dimulai dari dengan mencari informasi, persepsi, sikap, dan perilaku wajib pajak. Di sini dapat dijelaskan bahwa komunikasi perpajakan adalah sebuah interaksi di mana seseorang secara langsung atau tidak langsung membahas secara internal dan eksternal yang berhubungan dengan fiskus atau lembaga wajib pajak. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.